Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Hari ini JIS kok banyak yang saling menyalahkan. Ini JIS ya tergenang ya, Exco ya PSSI Arya Sinulinga salahkan DNS-nya. Bahkan ya Jack Pro membantah begitu kan. Jadi kalau saling menyalahkan satu sama lain kan gimana ini begitu kan? Aneh mereka begitu kan. Dia tidak mengakui kesalahan mereka padahal itu sudah jelas-jelas di depan mata begitu kan ya. Ada kekeliruan besar di situ begitu kan. Kenapa tidak bisa diakui bahwa kesalahan di situ begitu? Karena inilah mereka begitu kan. Kalau orang-orang yang tidak mau disalahkan kan percuma juga mereka mau kritik apapun mereka. Jadi kalau kita bandingkan sebelum JIS direnovasi ya rumputnya walaupun banjir walaupun hujan deras di situ tidak pernah tergenang air seperti itu. Ya, kenapa sekarang kok seperti itu? Jadi artinya apa? Artinya mungkin ada kesalahan fatal hari ini ya seolah-olah ini Piala Dunia U17 buruk di mata dunia mereka kan. Awalnya dipuja-puji ya seolah-olah rumputnya tidak tahan di situ begitu ya. Lihat saja di situ, JIS tergenang ya, Exco PSSI ya Arya Sinulinga menyalahkan DNS-nya. Kalau sana sini saling menyalahkan satu sama lain kan gimana begitu kan ya? Artinya apa? Artinya kesiapan dari Piala Dunia itu seolah-olah begitu kan ya. JIS yang paling buruk hari ini. Bahkan ya dari FIFA sendiri yang paling dipilih utama yaitu adalah JIS di situ begitu kan. Ini persiapan 3 bulan tiba-tiba rumputnya diganti dan sebagainya, katanya tidak standar FIFA dan sebagainya begitu kan. Lihat saja komentar-komentar netizen. Geng rumput ini harus dilawan. Pembongkaran rumputlah penyebabnya. Setelah dibongkar, kalian tidak lakukan uji ya resapan ya bisa bongkar nggak bisa pasang kembali ya. Tukang rumput taman lawan dijadikan konsultan. Sebelum rumput diganti, hujan deras atap dibuka tidak ada genangan air. Setelah PSSI mengganti rumput dengan anggaran 6 miliar, hasilnya bikin malu Indonesia. Betul begitu kan? Artinya apa? Kita itu malu di mata dunia begitu. Ini Piala Dunia ya memang ajang internasional di situ seharusnya memberikan yang terbaik di situ begitu kan. Memberikan satu pelayanan terbaik di situ. Yang buruk juga atau pada hakikatnya PSSI kok begitu kan, Erick Thohir di situ begitu kan. Maka disinilah yang kemudian katanya berpengalaman dalam dunia sepak bola begitu kan, puluhan tahun, tapi tahu-taunya kok seperti itu begitu kan. Bahkan ya kalau nanti final hujan deras ya finalnya berada di JIS, wah ini gimana begitu kan, tambah buruk di situ begitu kan. Jadi muncullah spekulasi hari ini bahwa apa yang terjadi memang benar ya, benar-benar kondisi rumput itu tidak stabil di situ begitu. Yang awalnya oke-oke aja sih ketika dibantah bahwa rumput di situ agak kusam ya, agak tidak sehat di situ begitu kan. Awalnya saya mungkin dari TV saja begitu kan ya. Ternyata ada klarifikasi dari PSSI memang seperti itu ya. Memang syutingnya di situ katanya. Tapi pada kenyataannya hari ini coba lihat, bayangkan di situ ya. Setelah ada tergenang banjir ya, ini kan menjadi citra buruk begitu. Dan tidak hanya itu, Anies Baswedan nonton di situ begitu kan ya. Pada waktu itu Anies Baswedan nonton bahwa JIS itu ya tergenang air di situ begitu kan. Apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini terus begitu. Jadi menganggap bahwa persoalan-persoalan hal-hal seperti itu menjadi citra buruk ya bagi dunia begitu kan ya. Ini pertama kali seharusnya memberikan dampak pelayanan yang terbaik di situ begitu. Lihat saja ini berita dari Tempo ya. JIS ya tergenang ya, Exco PSSI Arya Sinulinga salahkan DNS-nya. Jack Pro membantah ya. Anggota Komite Eksekutif ya Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Arya Sinulinga menilai DNS penyebab lapangan utama Jakarta International Stadium JIS ya tergenang. Peristiwa ini terjadi ketika hujan turun saat JIS yang menggelar pertandingan babak 8 besar Piala Dunia U17 antara Timnas Brazil melawan Timnas Argentina Jumat 24 November 2023.
Urusannya ya rumputnya botak sekalipun ya kalau drainase-nya bagus ya pasti kecepatan air untuk mengering juga cepat katanya. Ya ini apa namanya saling menyalahkan satu sama lain begitu kan. Inilah orang-orang yang tidak punya karya yang hanya bisa menyalahkan sana sini ya tanpa memperbaiki keadaan di situ begitu kan. Akuilah kritikan-kritikan dari orang di situ sebagai bentuk kepercayaan ya, sebagai penyelenggara di situ begitu kan. Bagaimana mungkin ya di sini dikritik ya menyalahkan drainase-nya, di sana dikritik menyalahkan itunya. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan begitu kan ya? Apakah ini sembunyi tangan begitu kan ya? Apakah ini cuci tangan dan sebagainya begitu kan? Ya tidak perlulah beralibi seperti itu. Terima dengan apa adanya bahwa JIS itu kurang maksimal di situ begitu kan ya? Karena persiapan di satu sisi 3 bulan. Saya rasa 3 bulan tidak cukup lah, tidak tahan di situ begitu kan? Karena permainan itu kan setiap hari di situ begitu ya. Bahkan ya di satu sisi kenapa sih ketika disalahkan tidak mau apa ya pembenaran apa padahal di mata dunia itu jelas-jelas salah mereka begitu. Bahkan Arya menuturkan digantinya rumput lapangan utama JIS ya atas dasar rekomendasi FIFA setelah dilakukan pengecekan. Hal ini dilakukan sebelum Piala Dunia U17 berlangsung di Indonesia ya. Ini katanya dari FIFA rumputnya harus diganti. Padahal ya sebelumnya begitu kan FIFA tidak mengatakan apa-apa ketika era Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan. Nah, ketika mulai agak diungkit bahwa tidak standar FIFA dan sebagainya, mulailah diajukan ke FIFA di situ. Ya, FIFA akut aturan yang dibawa tentunya begitu, melihat yang dibawa tentunya begitu kan. Jadi ini kan ada sesuatu yang kemudian ingin mencerminkan ya apa namanya kegagalan pembangunan itu begitu kan. Walaupun sudah jelas Anies Baswedan yang membangun di situ pada hakikatnya arahnya ke situ. Hal yang politis itu tidak bisa dikaitkan dengan adanya sepak bola ini begitu kan ya. Menurunkan citra orang atau apa begitu. Seharusnya ini apa namanya tidak perlulah beralibi sana sini begitu kan. Ketika diturut hadir Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya Muhammad Basuki Hadi Mulyono dan pejabat ya Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia menuturkan konsultan yang dipakai untuk membenahi rumput JIS ini berasal dari Australia. Arya membantah jika rumput JIS saat ini diambil dari rumput lapangan golf ya. Ini gimana begitu coba bayangkan. Asumsi ini muncul sebab berkaitan dengan Kamal Motakin, ahli akronomi yang terlibat dalam pergantian rumput JIS. Kamal merupakan pemilik karya ya Rama Prima, perusahaan yang bergerak dalam pembangunan, pemeliharaan, dan konsultan lapangan olahraga. Ia mengklaim rumput ini sudah teruji kualitasnya sebab katanya selama 2 pekan dipakai untuk melangsungkan pertandingan Piala Dunia U17 kondisi rumput tidak hancur. Ya kalau nggak bagus kualitasnya pasti udah hancur katanya begitu ya. Di satu sisi ada pembenaran, di satu sisi mengklaim bahwa inilah yang terbaik, di satu sisi ya ini yang paling baik dipuja-puji sana sini. Justru mereka begitu kan ya tidak pernah menyalahkan rumputnya, justru yang disalahkan jadi drainase-nya di situ begitu. Justru yang disalahkan orang-orang yang kemudian di sekitar JIS di situ begitu kan. Ini kan aneh mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Masyarakat itu sudah paham bagaimana rumput JIS yang awalnya bagus ya luar biasa dianggap sebagai tidak standar FIFA ya. Padahal ribut-ribut sudah standar FIFA itu kan dari mereka begitu. Lalu kemudian ya FIFA ngikutin aja mereka begitu kan ya. Jadi akhirnya muncullah spekulasi sampai hari ini kan. Jadi menurut dia seluruh drainase di lapangan JIS ya beroperasi dengan baik. Lapangan yang terendam air, tutur Iwan ya hanya di area barat dan sisanya kering katanya begitu. Padahal ini sudah dibantah oleh Iwan begitu kan, oleh oleh Jack Pro sendiri mereka begitu kan. Itu sudah berjalan dengan baik. Hanya 12 menit kok begitu kan ya. Jadi apa yang harus kita banggakan hari ini begitu kan? Ini menurut saya pribadi agak memalukan sih begitu kan ya. Piala Dunia di ajang internasional saja sudah seperti ini mereka begitu kan. Jadi satu sisi seperti itu. Satu sisi saya apresiasi karena Piala Dunia itu berada di Indonesia. Secara tidak langsung ya
mereka melihat bahwa potensi-potensi olahraga yang ada di Indonesia bisa dilihat begitu kan ya. Yang awalnya ya Garuda Indonesia masuk di situ bisa berkiprah begitu kan ya. Bisa berpartisipasi begitu kan ya. Kita kan tahu mana lawan yang kemudian jago atau apa begitu kan. Tapi yang jelas pengalaman ini ya pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.